Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Qabil dan Habil barangkali menjadi cerita anak-anak Nabi Adam yang paling banyak kita dengar. Lalu bagaimana dengan anak-anak Nabi Adam dan Hawa yang lain? Misalnya tentang Nabi Syits, anak Nabi Adam alaihissalam yang menjadi pelipur lara setelah meninggalnya Habil. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Syits yang kemudian juga menjadi seorang nabi. Kisah Nabi Syits alaihissalam terdapat di Qasas Al-Anbiya bahwa ia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam 50 suhuf. Sebelum wafat, Nabi Adam alaihissalam sempat memberikan wasiat dan pesan khusus kepadanya terkait perannya sebagai penerus kenabian. Sosoknya memang tidak termasuk 25 nabi yang wajib diimani agama Islam, tapi tentu ada banyak hikmah yang dapat didapatkan saat menyimak kisahnya, khususnya tentang wasiat kenabian yang didapat dari Nabi Adam alaihissalam. Terkait penerus kenabian, Adam alaihissalam mendatanginya untuk berwasiat tentang beberapa hal, tentang terjadinya badai topan dan bencana alam, ajaran mengenai waktu-waktu ibadah sehari semalam. Nabi Adam alaihissalam memberi seutas tali sutra yang berisi gambaran nabi-nabi dan orang-orang yang jadi penguasa di dunia. Seutas tali itu diturunkan dari surga untuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam menyerahkan padanya untuk melipat dan menyimpannya dalam tabut atau semacam peti dan harus selalu terkunci. Pada kitab Mukasyafatul Qulub yang disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memberi pesan-pesan pada Nabi Syits. Kemudian Nabi Adam berpesan agar wasiatnya juga disampaikan pada anak cucu kelak. Jangan merasa aman selama hidup di dunia. Aku yang pernah tinggal di surga dengan tenang, kemudian dikeluarkan dari sana. Jangan selalu mengikuti keinginan istrimu, agar tidak menyesal seperti aku mengikuti keinginan makan buah khuldi. Sebelum berbuat sesuatu, pikirkan dengan matang akibatnya yang mungkin timbul. Kalau saja aku memikirkan akibat dari perbuatanku, pastinya aku tidak dikeluarkan dari surga. Saat hatimu amat mencintai sesuatu, maka jauhi. Aku dilarang makan buah khuldi, tapi mengabaikannya hingga setelahnya menyesal. Musyawarahlah untuk memutuskan sebuah perkara. Aku dahulu tidak musyawarah sehingga ditimpa penyesalan setelahnya. Nabi Adam juga mengingatkan agar tidak perlu memberitahu Qabil yang memiliki sifat pendengki tentang estafet kepemimpinan yang diberikan kepadanya. Nabi Sin menerima perintah memerangi Qabil. Berangkatlah beliau dan peperangan pun terjadi. Saat dia berperang dengan Qabil, itulah peperangan pertama di bumi antara anak-anak Nabi Adam. Dalam perang itu Qabil menjadi tawanan. Wahai Syits, jagalah persaudaraan di antara kita, kata Qabil ketika menjadi tawanan. Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil, jawab Nabi Syits. Ketika kedua tangan dibelenggu ke atas pundak, ditahan di tempat yang sangat panas hingga meninggal. Mengetahui Qabil meninggal, anak-anak keturunan Nabi Qabil ingin menguburnya. Lalu muncullah iblis yang memperdayai. Iblis muncul dalam wajah malaikat dan berkata pada anak-anak Qabil. Setelah menunaikan tugasnya, ia kembali ke negerinya. Iblis yang berwajah malaikat membawa dua batu hablur dengan diberi lubang di tengahnya. Iblis pun memerintah mereka untuk memasukkan Qabil ke ruang di antara kedua batu hablur itu, memberikan pakaian paling indah, lalu meminyaki dengan ramuan tertentu agar Qabil tidak mengering. Tidak hanya itu, iblis juga menyuruh anak-anak Qabil menyimpan di rumah, ditempatkan di atas kursi emas. Kemudian bagi siapapun yang masuk ke situ diminta bersujud padanya 3 kali. Bahkan iblis pun memberi perintah lagi untuk membuat upacara tiap tahun dan berkumpul di sekelilingnya. Sementara itu, Nabi Syits selesai tunaikan tugas untuk memerangi Qabil. Ia pun pergi ke negerinya kemudian menetap menjadi juru pemutus yang adil di antara manusia. Kisah Nabi ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam kisah penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman. Selama masa kenabian, ia menjadi orang yang pertama kali bertransaksi dengan emas perak, menjadi orang yang pertama mengenalkan praktik jual beli, membuat takaran dan timbangan. Ia juga menjadi orang yang pertama melakukan penggalian tambang di dalam bumi. Berdasarkan riwayat dari Wahab bin Munabbih, istri Nabi Adam alaihissalam Siti Hawa meninggal di zaman anaknya Syits alaihissalam. Ia tidak hidup lama setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal, yaitu 1 tahun setelahnya, dan meninggal pada hari Jumat di waktu yang sama dengan hari ketika ia diciptakan. Siti Hawa dimakamkan dekat dengan makam Nabi Adam alaihissalam. Setelah kepergian mereka,
Allah menurunkan 50 suhuf kepada Syed alaihissalam. Dialah orang yang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah, melakukan transaksi emas dan perak, memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran, serta menjadi orang pertama yang melakukan penggalian barang tambang dari dalam bumi. Nabi Syed alaihissalam diberikan keturunan seorang putra yang diberi nama Anusi. Cahaya dalam kening Nabi Syed alaihissalam yang merupakan cahaya Muhammad SAW yang berpindah kepadanya dari Adam alaihissalam setelah Anusi lahir berpindah ke keningnya putranya itu. Itulah salah satu pertanda bahwa ajalnya sudah dekat. Ia pun menyadari rambut-rambutnya yang sudah memutih. Pada tahun itu Nabi Syed alaihissalam meninggal dunia dalam usia 900 tahun. Setelah Syed alaihissalam wafat, kedudukannya digantikan oleh anaknya Anusi. Tabut, tali, syuhub, dan cincin Nabi Syed sebelum ia meninggal diserahkan kepada Anusi. Anusi kemudian menikah dengan seorang wanita yang memberikannya keturunan. Salah satu anak cucu keturunan Anusi bernama Ukhnuk, yang juga memiliki perilaku baik dan luhur. Kelak Ukhnuk inilah yang mewarisi cahaya Muhammad SAW dan menjadi penerus wasilah kenabian, dan lebih dikenal dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surah Al-Ghafir ayat 78. Nabi Syed memang bukanlah nabi yang masuk ke dalam 25 nabi yang wajib diimani oleh umat muslim. Namun, dengan diceritakannya kisah Nabi Syed ini bisa menjadi pelengkap sekaligus menambah wawasan kita tentang silsilah kenabian dari awal mula Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi penutup Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa senantiasa mengambil hikmah dari kehidupan para manusia-manusia pilihan Allah SWT tersebut. Demikian kisah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.